Insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dalam buku Khulasah Ta'zim Al-Ilmi, yaitu ringkasan mengagungkan ilmu, tentang adab yang sepantasnya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu, baik pemula ataupun orang-orang yang sudah lama bergelut di bidang ilmu agama secara khusus. Dan sebagaimana yang sering kami sampaikan, perkataan-perkataan dari para ulama bahwasanya adab itu diantara tanda keberkahan ilmu. Adab adalah tanda diterimanya amal soleh. Adab adalah prinsip bagi setiap orang yang berjalan di atas jalan ilmu. Artinya tidak ada kata tidak untuk mempelajari adab ini. Dan dengan bahasa lain, mau tidak mau harus belajar, mau tidak mau harus dibahas. Karena memang ilmu agama adalah didapatkan dengan cara dipelajari. Tidak mungkin ilmu agama itu datang hafal dengan sendirinya. Ya. Ilmu itu dengan dipelajari. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu didapatkan dengan cara belajar. Ikhwan akhwat, para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita masuk dalam prinsip yang ke-9. Prinsip yang wajib dipegang teguh oleh setiap penuntut ilmu, baik si muda atau mohon maaf si tua. Ya, selama statusnya thalibul ilmi, maka wajib dia memegang teguh prinsip-prinsip, setidaknya apa yang dibahas dalam buku ini. Di poin ke-9 ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala mengatakan, as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bahwa prinsip yang wajib kita pegang teguh dalam kita menuntut ilmu agama adalah bersabar dalam belajar dan mengajarkannya. Bersabar dalam belajar dan mengajarkannya. Mungkin kalau kita bahas satu persatu dari kalimat yang tercantum dalam judul tadi, maka pembahasannya akan lebih panjang. Ya, mudah-mudahan bisa kami singkat dalam waktu dan kesempatan yang sangat terbatas ini. Perhatikan kalimat yang beliau catat atau beliau tulis di kalimat pertamanya. Beliau mengatakan, idz kullu jalilin minal umur la yudraku illa bis-sabr. Wallah, setiap perkara yang agung, yang besar, yang berharga, yang mahal, tidak mungkin diraih kecuali dengan sabar. Kalau perkara remeh, perkara mudah, perkara sepele, ya dalam bahasa Arab asyai'ut tafih, perkara yang remeh, nggak ada harganya, nggak ada sisi kemuliaannya, nggak ada sisi keagungannya, maka mungkin tidak perlu dengan sabar. Makanya beliau menegaskan di dalam kalimat ini, setiap perkara yang agung, perkara yang mahal, perkara yang mulia, nggak mungkin didapat kecuali dengan sabar. Makanya kita berikan judul, sabar itulah kunci suksesnya. Sukses dalam hal apa? Dalam mendapatkan sesuatu yang mulia. Baik, sesuatu yang mulia tentunya dalam benak kita
Itu relatif ya. Dalam pandangan manusia relatif. Kalau menurut antum sesuatu yang mulia itu apa? Apa? Yang paling mulia apa? Nggak ada jawaban ya. Sesuatu yang mulia itu apa? Ya menurut antum masing-masing aja. Harta yang melimpah, akhwat cantik, ikhwan tampan, mapan, apa lagi? Ya beda-beda, intinya relatif ya. Sesuatu yang mulia. Rizki, karunia dan anugerah yang mahal yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau bahasnya di majelis ilmu pasti jawabannya apa? Surga. Itu kalau di majelis ilmu ya. Apalagi hidayah mengenal Islam dan sunnah, hidayah istiqomah, dan yang semisal dengannya. Itu kalau bahas dalam tanda kutip, mohon maaf, sedang nongkrong di masjid, sedang duduk-duduk di majelis ilmu. Tapi kalau di luar pembahasannya apa? Apa? Hah? Jari, ini bukan duit. Pembahasannya uang dan uang, harta, tahta dan wanita. Tidak kita pungkiri demikian kondisi kebanyakan manusia. Terlena, terpedaya, dan senantiasa terpesona dengan harta itu. Makanya mereka menganggap harta itu segala-galanya. Mereka menganggap harta itu adalah segala-galanya. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, insya Allah dengan izin Allah kita termasuk orang-orang yang beriman dengan keimanan yang baik dan keimanan yang berkualitas, maka kita akan tertunduk kemudian kita beristighfar ketika kita mulai terpesona dengan dunia yang fana ini. Ya, dunia yang Allah hinakan ini, dunia yang tidak punya harganya di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk, itu kata Allah. Siapa orang yang mau dikasih sayap nyamuk? Ya, walaupun tonan, bertonton gitu ya, siapa yang mau dikasih? Apalagi nih satu sayap nyamuk, siapa yang mau hargai itu? Itulah sesuatu yang remeh, hina. Tidak ada kemuliaan, tidak ada sisi keagungannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berbicara nikmat atau anugerah yang paling mulia, antum buka surat At-Talaq dan plus catat. Ini penting kita singgung ya. Apalagi di musim pandemi begini. Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Sudah dapat? Kalau belum dapat, catat. Allah mengatakan, "Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Allahu Akbar. Ini yang sering kita lupakan, di garis bawah ya. Kalimat terakhir yang menjadi penghujung ayat dalam ayat yang mulia ini. Ketika Allah berbicara tentang surga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia mengerjakan amal soleh, mengerjakan berbagai macam jenis kebajikan, apa kata Allah? Yudkhilhu jannat. Allah akan masukkan dia, orang beriman ini, ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya orang tersebut berada dalam surga. Apa kata Allah di akhir ayat? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh
Allah memberikan rizki yang terbaik kepadanya. Berarti rizki yang terbaik itu apa? Surga. Jadi berbicara rizki bukan berbicara angka nominal uang yang kita miliki, bukan. Tetapi segala sesuatu yang dapat kita ucap dan kerjakan yang menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga tersebut, itulah rizki dari Allah ketika kita masih hidup di dunia. Ketika kita berpindah alam nanti ke alam akhirat, maka rizki yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba adalah surganya. Nah, maka jemaah azanillahu wa iyyakum ajmain, kalau kita merenungi ayat ini secara mendalam dan menghadirkan hati dalam perenungan tersebut, maka kita tidak punya apa-apa pun, tidak menjadi suatu masalah besar bagi kita. Apalagi dikaitkan dengan kalimat dalam muqaddimah yang tadi saya singgung tentang firman Allah di dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallah, lanjutkan, la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung. Saya ingin tanya, ayat ini berlaku nggak di musim pandemi ini? Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka nikmatnya itu tidak terhitung. Berlaku nggak musim pandemi begini? Hah? Atau lagi musim pandemi ini ayatnya nggak berlaku dulu? Tapi kita banyak mengeluh nih, betul nggak? Ini susah, ini susah. Kalau ngitung nikmat Allah ada dalam dirimu, nggak bisa dihitung. Kita yakin nggak dengan ayat ini? Kita tahu ayat itu, kita hafal ayat itu, kita yakin itu firman Allah, itu wahyu yang benar, hak dari Allah. Tapi pada prakteknya kita tidak benar. Ya, lalu kemudian kita memandang sempit tentang apa itu rizki, memandang sempit tentang apa itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan, baik dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita senang, apalagi dalam keadaan senang ya. Di musim normal, di musim wabah, apapun kondisi kita, ayat ini berlaku. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah enggak terhitung. Maka betapa kufurnya kita para ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum. Betapa kufurnya kita ketika kita mengatakan sempit hidup saya, susah hidup saya. Kok nikmat begitu sedikit yang saya dapatkan? Kan begitu? Kok betapa sedikit nikmat yang saya dapatkan? Allahu Akbar. Mengingkari nikmat Allah ini perkara besar, bukan perkara kecil, ikhwan. Ya, ini perkara besar karena menyalahi ayat yang dia bahkan hafal dan dia bahkan yakin ketika diingatkan dengan ayat tersebut. Maka jamaah azani Allah wa iyyakum, rizki yang terbaik yang Allah berikan, yang Allah sediakan adalah surganya, sebagaimana yang Allah katakan tadi dalam surat At-Talaq ayat yang ke-11. Maka lihat, kita kembali ke dalam ungkapan Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi dalam kitab ini, setiap sesuatu yang mulia tidak mungkin diraih kecuali dengan apa? Dengan sabar. Maka surga didapat dengan apa? Kunci sukses agar kita masuk ke dalam surga apa? As-sabar. Sabar. Apa dalilnya? Surat Ali Imran. Ya, nanti ini kita bicara akhirat, di mana akhirat ini ya karena kita hidup di dunia, maka langkah-langkah untuk menghantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki di akhirat nanti berupa surga ya dijalankan. Dan itulah kebahagiaan yang dirasakan orang-orang beriman di dunia. Ya, surat Ali Imran ayat yang ke 142. Surat Ali Imran ayat 142. Allah mengatakan jalla fi'ulah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin.
apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga? Surga yang Allah katakan tadi, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah sudah kasih rizki terbaik untuk dia. Apa kata Allah? Sedangkan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjuang di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Jadi itulah kunci sukses meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga di antara perkara yang mulia, yang tidak akan didapatkan kecuali dengan apa? Dengan sabar. Itu kuncinya. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Baik, berkaitan dengan adab yang kita bahas di dalam kitab ini, berkaitan dengan adab, kita harus menyadari bahwa karunia dan rizki yang Allah berikan kepada hamba ketika dia hidup di dunia, di antara perkara yang agung dan mulia tersebut adalah berupa ilmu. Yang mana ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan sabar. Nah, ini apalagi santri, saya khususkan santri dengar. Dan sebodoh-bodohnya saya merasakan manisnya. Saya sebodoh-bodohnya saya ini dengan bertahun-tahun belajar agama merasakan manisnya. Walaupun tidak semanis bagaimana para ulama yang berjuang jauh lebih besar perjuangan mereka dan pengorbanan mereka untuk belajar agama ini. Maka antum yang mondok cuma setahun, 2 tahun pengen merasakan manisnya sebagaimana manisnya mereka, mustahil. Gak mungkin Allah samakan perjuangan yang begitu dahsyat yang mereka kerjakan, yang mereka rasakan, manis pahit yang mereka rasakan, yang mereka lalui, yang lebih banyak yang mereka rasakan tersebut, yang tidak sebanding dengan kita kemudian hasilnya akan sama, mustahil. Makanya apa kata para ulama, an-na'imu la yunalu bin na'im. Nikmat itu tidak akan mungkin diraih dengan nikmat. Paham maksudnya? Nikmat itu nggak mungkin diraih dengan nikmat. Kita hidup nikmat-nikmat, enak-enak, tiba-tiba pengen nikmat. Enggak, dengan susah, capek, berletih-letih, berjuang, berkorban, baru di akhir kita akan mendapatkan nikmat. Ar-rahatu la tunalu bir-rahah. Santai, kesuksesan, kebaikan tidak diraih dengan bersantai-santai. Susah dulu baru senang. Ini sunnatullah. Walaupun ada sebagian orang yang memang Allah mudahkan dari awal, dia senang ada. Ya, tetapi secara umum ya, kesuksesan dan kemudahan itu diraih dengan jalan-jalan yang sulit. Makanya Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Balad, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Ya, tidakkah engkau menaiki jalan yang berliku kemudian nanjak ya. Dan tahukah kamu jalan yang berliku tersebut, jalan yang penuh dengan kesulitan tersebut, fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghabah, dan seterusnya. Yang membebaskan budak, memberikan makan dan seterusnya. Ya, jalan yang tidak mudah. Nah, maka jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain, tidak bisa ilmu agama, khususnya ilmu agama, karena ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia. Itu yang harus kita tanamkan. Ilmu yang paling mulia yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah ilmu agama. Dan itu tidak akan mungkin diraih kecuali dengan sabar. Makanya di sini ya, prinsip ke-9 di sini beliau mengatakan sabar dalam belajar. Dan ingat tidak ada akhirnya. Kenapa? Ketika kita sudah belajar harus ngajar. Ngajarnya pun harus sabar. Ya, kita kira udah sabar, udah belajar, nanti pas ngajar udah tidak usah sabar lagi. Ente kira begitu? Enggak. Ya. Antum akan merasakan ketika punya murid atau seorang yang antum ajarkan, ya kalaupun tidak di luar, antum dalam keluarga, punya anak, punya istri, butuh nggak sabar dalam mendidik mereka? Nah itu, sabar dalam mengajarkan kebaikan kepada mereka. Baik, jemaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kita bacakan ya, kita lanjutkan. Hal terpenting yang bisa diandalkan dalam proses mengejar cita-cita tinggi adalah memaksa diri untuk bersabar.
Ya, ini kalimatnya memaksa padahal sebetulnya tasbiruha alai. Jadi mengoptimalkan, mengusahakan sabar itu. Jadi sudah kita sabar, nah kita butuh sabar lagi untuk menjalankan kesabaran itu. Gitu. Ustaz, saya udah sabar ya. Antum sabar dalam menjalankan kesabaran. Paham? Jadi nggak ada hentinya sampai kita masuk liang lahat. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena itulah bersabar dan melatih kesabaran diperintahkan agama. Sebab keduanya sangat diperlukan hamba dalam upayanya untuk membangun pondasi keimanan atau guna menyempurnakannya. Jadi orang yang ingin membangun imannya butuh sabar, dan ketika dia masuk dalam koridor keimanan, ketika dia ingin menyempurnakan imannya pun butuh sabar. Ya, orang-orang yang di fase dia hijrah, artinya kan dia masuk dalam keimanan. Mungkin dia baru Islam, belum masuk dalam panggilan iman, ya, dalam tingkatan iman belum. Nah, ketika dari Islam hijrah menuju iman, itu butuh sabar. Nah, ketika dia sudah masuk dalam tingkatan iman, untuk menyempurnakan iman tersebut butuh sabar. Dan terus demikian. Ya, kunci suksesnya sekali lagi adalah kesabaran. Nah, kalimatnya perhatikan, bedakan antara as-sabr dengan musabarah. Ya. As-sabru dan dengan al-musabarah itu masdarnya ya. Makanya kalimat dalam ayatnya nanti beda. Sabar dengan musabarah. Nah, ayatnya surat Ali Imran ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-200. Perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, sabarlah dan musabarah. Sabarlah dan musabarah. Ya, musabarah apa? Usaha yang lebih dibanding sabar yang sebelumnya Allah katakan dalam kata sebelumnya. Paham ya? Sama kayak dalam ayat apa ya? Coba santri parfes sama parfes. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Surat apa itu? Ibrahim. Nanti sudah sampai. Toha. Toha belum sampai itu. Baik. Nah, lihat kalimatnya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Bukan wasbir, tapi apa? Wastabir 'alaiha. Jadi kalau bahasa Arab itu satu aja nambah huruf berubah maknanya. Ya, satu saja ada tambahan huruf maka berubah maknanya. Entah itu tambahan atau bahkan mungkin juga pengurangan atau bahkan berpindah ke makna yang lain. Paham? Misalnya tadi kalimatnya kita kembali ke surat Ali Imran 200. Kan kalau isbiru. Kalau wasabiru ada tambahan alifnya kan? Wasabiru. Bukan wasbiru tapi wasabiru ada tambahan huruf. Satu alif. Maka di sana ada tambahan kerja keras yang perlu kita lakukan dalam menjalankan kesabaran. Itu bedanya. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, saya curhat sama Ustaz nih, solusinya itu sabar. Maka saya tambahkan wasabiru. Nah gitu. Antum jawabnya gitu aja. Kata Ustaz itu sabar, itu bahasa Arabnya isbir. Nah sekarang saya bacakan firman Allah wasabir. Gampang kan? Ya, jadi kalau ada orang curhat sama antum, udah nasihatnya gitu aja. Ya, isbir, sudah sabar? Oh, berarti antum belum wasabir. Ya, itu kunci dari saya. Ya, memang nggak ada solusi lain dalam menjalankan kehidupan ini meraih kesuksesan. Dia kan ingin keluar dari masalahnya, betul nggak? Dan menurut dia, ketika dia keluar dari masalah itu, ya mendapatkan solusi, kemudian dia mendapatkan kebahagiaan, itu kan cita-cita dia. Nah, cita-cita ini kan dianggap mulia sama dia, betul nggak? Sesuatu yang mulia ini tidak didapatkan dengan apa? Kecuali dengan sabar. Ya, sudah, kuncinya berarti satu. Apa itu?
sabar. Ya, mudah kan ya? Ada orang minta nasihat, sabar. Itu aja ya. Baik, saya lupa masih ada beberapa menit. Mana Mas Bani? Coba buku ya. Yang dari saf awal aja dulu. Yang belum dapat buku acungkan tangannya. Selain santri ya, santri nanti dapat semuanya insyaallah. Ini saf awal dulu, saf awal dulu. MC tolong amanah itu. Antum jalan aja. Jalan aja enggak. Barangkali ada yang nyangkut kan akhwat. Belum punya jodoh kan? Ya taib, ada yang belum punya, fadhol. Antum kan? Antum enggak apa-apa. Ya. Santri sebetulnya ada di sini, tapi agak repot ya nanti bagi-bagi. Baik, ada lagi di belakang, silakan. Masih banyak, Pak? Keluar aja. Tolong dibantu aja. Kalau masih mungkin sama santri, fadhol ya, silakan. Baik, yang sudah kebagian tetap fokus ke depan ya. Yang belum ya masih acungkan tangan saja. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kalimat indah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Jadi sekali lagi bedakan antara ya kalau kata dasarnya itu kalimat sabara, ya kata dasarnya as-sabru. Kalau sabara dengan tambahan alif sabara, maka masdarnya apa? Musabarah. Ya. Kayak fa'ala fi'lun. Kalau fa'ala mufa'alah. Itu kalau kita bicara bahasa Arab, bentuk tasrif ya, bentuk sorofnya dari sisi bahasa Arab. Maka ketika ada tambahan huruf dalam kalimat yang modal dasarnya kan cuma 3 itu. Shad, ba dan ra, betul kan? Nah, maka ketika ada tambahan di dalam kalimat tersebut, ya tadi musabarah atau sabara, maka di sana ada usaha lebih, ada perjuangan lebih dalam kita menjalankan kesabarannya. Maka diterjemahkan di sini ya, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu. Usahakan lagi kesabaranmu. Nah, itu dalam kita menjalankan kebaikan-kebaikan demi kita meraih sesuatu yang kita anggap mulia. Terutama yang disinggung dalam pembahasan ini adalah ketika kita belajar untuk mendapatkan ilmu agama. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ya, surat Al-Kahfi ayat ke-28. Kata Allah, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Kata Allah, sabarkan nafsaka dirimu, bersabarlah engkau ya. Jadi tahanlah dirimu, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan sore hari, yang mana mereka semuanya melakukan itu yuriduna wajhah, untuk menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata salah seorang ahli tafsir yang bernama Yahya bin Abi Katsir, sabar dalam ayat ini maksudnya adalah hiya majalisul fiqhi, sabar di majelis-majelis fikih. Ya, sabar dalam menghadiri majelis-majelis fikih, atau secara umum sabar dalam menghadiri majelis-majelis ilmu hadis, ilmu adab, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu faraid dan seterusnya. Ya, ketika kita hadir dalam majelis ilmu, sabar. Ya, karena kan godaannya kuat ya. Ya, kita mungkin yang sepekan sekali cuma duduk 1 jam, 2 jam paling. Itu kajian 1 jam, 2 jam, 2 jam setengah paling lama. Coba kalau antum daurah, apalagi kalau antum mondok, ya hari-harinya belajar, sabar. Kalau ingin sukses, sabar. Ya, kalau nggak sabar, ya maka tidak ada kata lain kecuali kesuksesan itu tidak akan diraih. Baik, jemaah azani Allah
wa iyyakum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini Allah perintahkan beliau untuk sabar. Allah perintahkan beliau untuk sabar. Ya, kata para ulama, Nabi diperintahkan untuk sabar dalam mendakwahkan. Karena kan Nabi kan diberikan wahyu ya, langsung ya, nggak bermajelis kan Nabi kan. Ya, paham nggak duduk di majelis itu ya. Karena Allah yang kasih ilmu langsung. Kalau kita kan dari siapa? Ya dari Nabi ke sahabat, ke para ulama, ke para asatid sampai kepada kita. Terus ya bersambung. Nah, maka Allah perintahkan Nabi untuk bersabar dalam mendakwahkan, dan mereka para sahabat diperintahkan untuk bersabar dalam apa? Belajar. Menimba ilmu dari Nabi butuh sabar. Sebagaimana yang antum ketahui bagaimana ujian yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antum tahu 3 hari beliau nggak makan sampai pingsan. Ya, ketika pingsan apa? Beliau bilang ya sampai ya, pura-pura pingsan begitu ya. Ya orang bukan nggak peduli ya, nggak ngeh. Gitu. Disangkanya karena sakit. Akhirnya dia bilang, saya ini pingsan karena apa? Lapar. 3 hari nggak makan. Lihat, demi meraih hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buah yang dipetik? Setiap hadis-hadis, setiap para ulama hadis pasti menyebutkan nama beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para ulama nggak mungkin nggak menyebut nama beliau, betul nggak? Itulah buah manis dari sabar dalam menuntut ilmu. Ngikuti Nabi terus untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesuksesannya adalah dengan bersabar dalam menuntut ilmu. Baik, sedikit lagi azan, kita cukupkan terlebih dahulu. Insyaallah setelah Isya kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam prinsip yang ke-9 bagi para penuntut ilmu, yaitu bersabar dalam belajar dan mengajar. Ilmu tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Sebagaimana perkataan Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu enggak bisa diraih, didapatkan dengan fisik badan yang santai-santai. Ya, artinya dalam hal ini tidak bisa diraih itu, ya tidak bisa diraih sebagaimana diraihnya oleh para ulama. Kalau sekedar dapat, ya dapat. Sekedar nyatat, ya nyatat pada. Tapi kalau kita ingin maksimal, sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang telah mendahului kita, atau bahkan mungkin yang masih hidup di tengah-tengah kita, dari para ulama yang begitu mendalam ilmunya, maka tidak akan mungkin didapat dengan bersantai-santai. Mustahil. Dan tentunya ya, perlu pengorbanan, meluangkan waktu, bahkan juga mengorbankan harta. Ya, sebagaimana yang sering disampaikan, man talabal ilma aflas. Barang siapa yang nuntut ilmu agama, ingin jadi ulama, pasti dia bangkrut. Pasti bangkrut. Harus beli kitab, harus yang lain cari duit, cari kerja, dia cari ilmu. Jadi duniawinya bangkrut. Ya, ini tentunya di awal. Adapun nanti manis yang dia rasakan ya tentunya sesuai dengan kadar rezeki yang Allah sudah tentukan. Tapi secara umum orang yang nuntut ilmu serius, maka bangkrutnya.
Ya, bahkan sebagaimana yang antum ketahui, Abu Hanifah kalau tidak salah ya, beliau menjual atap rumahnya untuk beli kitab, untuk belajar mencari ilmu hadis. Kalau kita sekarang itu ya, cari hadis, klik ya, beli kuota ya, kalau nggak punya kuota lapar, kalau nggak makan nasi biasa aja sekarang. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, dengan sabarlah maka seorang itu akan keluar dari kondisi bodoh. Jadi orang itu bisa keluar dari kondisi, dari lingkup kebodohan dengan cara dia bersabar. Maksudnya bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, dari aib yang namanya jahil, dari aib yang namanya bodoh, dia bisa keluar dengan sabar tersebut. Ya. Kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, beliau menjelaskan di syarahnya, ya, dia nggak bisa dapatkan ilmu itu dengan sekedar merasakan manisnya aja. Jadi dia datang sekedar yang enaknya saja dapat ilmu mendalam, nggak mungkin. Dia harus sabar dalam menghafalkannya, dalam memahaminya, dalam mengulang-ulangnya. Ketika dia duduk mendengarkan pelajarannya, ketika dia berangkat dari rumah untuk menghadiri majelis itu, perlu bersabar. Ya, dalam setiap langkah untuk menuju jalan ilmu butuh kesabaran. Dan paling berat adalah mengulang-ulang. Itu yang butuh sabar. Ada kalau baca selesai itu mudah. Tapi mengulang apa yang sudah kita baca, mengulang apa yang sudah kita hafalkan, mengulang apa yang sudah kita dapatkan di majelis ilmu, ini kesabarannya butuh musabarah tadi. Betul nggak? Coba catatan-catatan ngajian 2 tahun 3 tahun lalu, antum baca nggak tuh? Kan enggak. Ya. Bahkan bukan sekedar nggak dibaca, nggak tahu bukunya sudah kemana. Bahkan nggak tahu kitab apa yang dibahas, sudah lupa dengan judul kitabnya. Judulnya aja sudah lupa, apalagi isinya. Kan begitu ya. Nah itu semuanya butuh sabar. Berangkat, duduk mendengar, berusaha memahami, menghafalkan, meresapi, mengulang lagi nanti, semuanya butuh kesabaran. Dan itu kunci kesuksesan. Wa bihi tudraku ladzatul ilmi. Nah, kata beliau, perhatikan, dan dengan sabar maka lezatnya ilmu itu akan didapatkan. Dengan kesabaran maka lezatnya ilmu akan dirasakan. Nah, kata beliau mengatakan di dalam syarahnya, orang yang tadi ya ingin mendapatkan atau mencapai kedudukan yang tinggi, nggak bisa dia dapatkan itu kecuali dengan sabar. Dan ingat, kenikmatan ilmu itu didapatkan juga dengan sabar. Orang yang bersabar di atas jalan ilmu pasti akan ada waktu di mana dia merasakan lezat dalam menuntut ilmu. Tapi kalau orang yang tidak bersabar dalam majelis ilmu, dia akan merasakan pahit. Pahitnya apa? Pahitnya kebodohan. Nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Tahu, tapi sok tahu. Jadi ketika tahunya sok tahu, padahal dia tidak tahu. Dia nggak tahu kalau dia tidak tahu. Paham? Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Namanya jahal apa? Jahal murakkab. Annahu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, itu definisi mudahnya. Ya, jahal murakkab. Bodoh kuadrat kalau bahasa, ya mohon maaf, bodoh kuadrat dalam bahasa kitanya.
Kalau dalam bahasa pembagian jahal itu ada dua, jahal basit, jahal murakkab dalam ilmu usul fikih itu. Atau dalam ilmu usul fikih. Jadi ada orang yang nggak tahu, mohon maaf nggak tahu, tapi dia sadar. Fulan tahu nggak hukum ini? Oh nggak tahu. Fulan tahu nggak hukum ini? Oh begini A, B, C, D dan seterusnya. Dia nggak nyadar, dia nggak tahu kalau dia itu tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Ya, annahu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia sedang tidak tahu. Paham ya? Baik. Ya, dengan bahasa singkatnya so tahu akhirnya. Merasa tahu. Dan ini bahaya. Dalam ilmu agama ini sangat bahaya. Penyakit sok tahu itu bahaya. Ya kalau nggak tahu makanya katakanlah apa? Katakanlah wallahu a'lam. Nah, jamaah azanillahu iyyakum, pembahasan ini ya pembahasan yang menyinggung saya, kami para pengajar, dan menyinggung juga kami yang sedang belajar, begitu pula dengan antum. Ya, jadi tersinggung kalau ketika saya baca judul ini, kesinggung banget. Ya, langsung teringat dengan ketika saya kurang sabar dalam mengajarkan santri, dalam mengajarkan jamaah, dalam menjalankan dakwah, kesinggung, benar-benar kesinggung. Dipecut dengan baca, waduh, ini Syekh Sholeh ini nulis buat saya, jangan-jangan, seolah-olah begitu. Dan memang dalam kita membaca kitab itu harus dihadirkan, ya, dan dihadirkan kalau kita sedang diajarkan, gitu. Diajarkan ilmu, ditegur kesalahan-kesalahan kita, diluruskan apa yang bengkok dari kita, dan apa yang lupa diingatkan di situ. Nah itu dalam kita mempelajari ilmu agama, ya khususnya atau secara khusus. Baik jemaah azanillahu iyyakum ajma'in. Tadi saya singgung ya perkataan orang yang bertahun-tahun menimba ilmu agama, dia pun nggak mesti dia merasakan bagaimana manis dan lezatnya ilmu itu, kecuali hanya sedikit saja. Bagaimana dengan kita yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belajar agama, yang nggak bisa merasakan manis dan lezatnya, nikmatnya ilmu agama sebagaimana yang dirasakan oleh para pendahulu kita? Nggak bisa. Karena mereka puluhan belasan tahun mereka belajar agama. Sebagaimana yang kami sampaikan juga di awal-awal pembahasan kita, ada seorang ulama belajar bahasa Arab berapa tahun? Untuk mengingat? Sekitar 40-50 tahun itu masih belajar bahasa Arab. Nah, kita belajar 1, 2, 3 jilid kitab bahasa Arab udah seolah-olah kayak Sibawayh di zaman ini. Tahu Sibawayh? Sibawayh itu apa namanya? Ikonnya ahli nahwu ya. Sibawayh. Nah, seolah-olah kalau kita sudah kayak Sibawayh itu, kalau sudah 1 kitab sudah dihatamkan, apalagi sudah 2, 3, 4, 5. Nah, jangan kita pernah merasakan hal itu ya, karena di antara kecelakaan para penuntut ilmu adalah merasa cukup dengan dirinya. Ya, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Itu kecelakaan. Itu lubang kebinasaan. Sampai kapanpun jangan pernah merasa apa? Cukup. Jangan pernah merasa puas. Harus nantiasa lapar, harus nantiasa haus, sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, ya, bahwasanya ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Makan minum, ya, ada orang lupa minum, sehari cuma segelas 2 gelas masih hidup, betul nggak? Dalam sehari cuma sekali makan masih hidup. Tapi hidupnya hati dengan ilmu. Dikatakan kepada beliau, kalau begitu bagaimana? Sebanyak dia bernapas, sebanyak itu pula dia menuntut ilmu. Ya, sebanyak dia menghirup udara, sebanyak itu pula dia harus menghirup ilmu agama. Baik, jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ya, apalagi godaan kita di zaman ini. Nah, ini saya ingin sampaikan. Apalagi fitnah kita di zaman ini. Orang nongkrong-nongkrong, orang ngopi, orang main game, orang sibuk dengan bisnisnya, betul nggak? Kita duduk 2 jam di sini, mereka nongkrong-nongkrong di sana. Mereka menjalankan bisnis di sana. Kalau kita tidak menjalankan kesabaran, sudah. Kita akan keluar dari majelis tersebut dan kita akan berada di golongan mereka. Makanya ya beliau mengatakan ya,
Au ghairu dzalika minal umur allati tanza'uka wa turidu ikhrajuka au turidu ikhrajaka min hadhil halaqah. Jadi banyak perkara-perkara yang ingin menarikmu dan akhirnya mengeluarkanmu dari kelompok itu. Ya, dari kelompok belajar, dari majelis ilmu. Kenapa? Karena memang jiwa kita ini, jiwa manusia itu condong kepada perkara-perkara syahwat-syahwat duniawi. Kalau nggak sabar, ya sudah kita akan berada di golongan mereka. Karena mereka pun ya mungkin sekali dua kali merasa aduh nggak nikmat, akhirnya balik lagi. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya. Ya, karena tidak sedikit ya para penuntut ilmu yang akhirnya tidak istiqomah di atas ilmu, ya karena kurang apa? Kurang sabar. Nah, mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan, Allah tumpahkan dalam diri kita ini kesabaran. Ya, sebagaimana gelas ini yang terpenuhi atau terisi dengan air yang penuh. Jangan segini, kalau bisa penuh. Ya, maka kalimat doanya adalah Rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, tuangkan kesabaran. Tuangkan itu sampai penuh, sampai maksimal kepada kami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, ya sabar dalam ilmu itu ada dua ya. Ada dua. Pertama dalam mengajarkannya, dalam mengambilnya, dalam menuntutnya, dalam menimbanya, dan yang kedua sabar dalam menunaikannya, sabar juga dalam mengamalkannya, sabar dalam mengajarkannya. Ada dua, ketika kita menimba ilmu dan ketika mengajarkan ilmu tersebut. Itu butuh kesabaran. Ya, dan ketika kita menimba ilmu, ya banyak perkara-perkara yang perlu kita tanamkan kesabaran di situ. Sebagaimana tadi kita singgung ya, dalam kita menghafal, dalam kita murajaah, dalam kita berjalan menuntut ilmu, dalam kita harus mengeluarkan uang, ya, harus meluangkan waktu, butuh sabar semuanya. Nah, begitu pula dalam berdakwah. Maka di antara yang di sini yang disinggung oleh beliau, wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin wa ri'ayatu haqqi syekh tahtaju ila sabr. Nah, ini penting. Hadir di majelis ilmu butuh sabar, dan memperhatikan hak syekhnya, hak gurunya butuh sabar. Ya, terkadang kita kan pengen ya, kepada seorang guru tuh pengen begini, pengen melakukan ini, tapi ya nggak baik itu kepada seorang guru. Ya, maka jiwa kita harus kita tahan. Sikap yang tidak baik harus kita tahan, sabar kita dalam memberikan hak yang baik kepada syekhnya. Jangan sampai kita memberikan hak-hak yang tidak baik kepada syekhnya, kepada gurunya. Ya, makanya kemarin saya dapat faedah ya dari salah seorang kawan, ya beliau atau seorang ustadz ya. Beliau berkata, bila kamu menghormati guru dengan segala kekurangannya, maka Allah memberkahi ilmumu dengan segenap kekuranganmu. Perhatikan kalimat. Kalau kamu menghormati gurumu dengan segala kekurangannya, guru manusia juga banyak kekurangan dan khilafnya, maka Allah akan memberkahi ilmumu dengan segenap kekuranganmu. Sebagai balasan, al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu tergantung daripada jenis perbuatan. Kita menghormati, maka Allah akan memberikan keberkahan. Allah hormati kita, Allah agungkan kita, ya, Allah muliakan kita, karena kita memuliakan orang lain, apalagi gurunya. Ya. Baik, jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Begitu pula seorang guru. Ya, ini teguran bagi saya tentunya yang mengajarkan, dan antum nanti ya, atau sekarang juga ketika antum mengajarkan kepada teman atau kepada keluarga. Ya, kan tidak mudah mendidik istri, mendidik anak-anak, kan tidak mudah, butuh sabar. Ya, maka beliau mengatakan fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabrin. Duduk di hadapan orang-orang yang belajar kepadamu butuh sabar. Ya, untuk memahamkan mereka nggak paham-paham, butuh sabar. Ya, kalau nggak sabar pengennya tendang aja sudah. Ya nggak? Ya, apa namanya? Ya dudut tajeh gitu. Tahu tajeh.
Ya, pengennya begitu kalau nggak sabar. Nah, makanya memahamkan mereka, memberikan pemahaman ketika mereka tidak paham, maka butuh kepada kesabaran. Apalagi mereka adalah orang-orang yang haus ilmu, ingin paham. Ya kecuali mereka nggak ingin paham, ya kita udah berusaha sabar, tapi dia nggak pengen, ya repot. Tapi kalau dia haus, pengen dia paham, maka kita pun harus berusaha sabar untuk bisa memahamkannya. Ya karena kalimatnya fa idza raghiba minka an tu'ida tilkal mas'alah liyafhamaha kana hadha min haqqi 'alaik. Ya kalau dia ingin meminta kepadamu untuk mengulang ya permasalahan yang belum dia pahami agar dia paham, maka di antara hak dia adalah kita memahamkan dia. Itu hak dia. Ya, hak dia adalah kita memahamkan dia. Hak dia atas kita. Ya fayan bagi antas bir fi ifhamihi fi hadhil masalah. Maka selayaknya kamu bersabar dalam memahamkan dia dalam masalah tersebut. Baik, kemudian Syekh berkata, ini sebagai akhir ya dari perkataan beliau di akhir. Ya, menghadapi kesalahan-kesalahan mereka memerlukan kesabaran. Ya, menghadapi kesalahan-kesalahan mereka, di sini siapa mereka? Muridnya ya. Sebagaimana tadi seorang murid menghadapi atau melihat kekurangan yang ada pada gurunya, aib yang ada pada gurunya, ya dia tetap harus tunaikan hak dia. Hak seorang murid untuk syekhnya, untuk gurunya. Nah, begitu pula seorang guru ketika menghadapi kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang ada pada muridnya, maka guru pun harus bersabar. Ya, bersabar dalam menghadapi murid-muridnya atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, kemudian beliau mengatakan di atas kedua macam kesabaran ini masih ada lagi jenis kesabaran lainnya, yaitu ya, melatih diri sabar dalam menjalankan keduanya dan menjaga keistiqomahan. Jadi tadi yang saya katakan tadi di awal ya, orang itu sabar dan dia harus bersabar di atas kesabaran yang sedang dia jalankan. Sabar dan musabar. Ya, ketika antum sabar, maka antum butuh sabar untuk menjalankan kesabaran itu. Nih, makanya kalimatnya kan sabar, kan gitu kan? Enggak sekali sabar. Kan enggak begitu? Sabar. Bahkan harus lebih daripada itu. Maka salah besar orang mengatakan bahwasanya sabar ada batasnya. Tidak ada batasnya. Terus berusaha sabar. Baik. Setiap orang bisa melakukan beberapa lompatan ya untuk mencapai puncak, namun sedikit saja yang konsisten hingga berhasil. Ya, setiap orang bisa melakukan beberapa lompatan untuk mencapai puncak, namun sedikit saja yang konsisten hingga berhasil. Ya, maksudnya di sini beliau menyebutkan, jadi sedikit maksud dari syair ini adalah orang yang istiqomah itu yang sedikit. Karena dengan keistiqomahan dia akan mencapai keberhasilan. Ya, kalau sekadar loncat gitu ya, nyampe bisa. Tapi istiqomah dia di atas jalan tersebut, nah inilah yang ya, sulit kalau tanpa pertolongan Allah. Namun dengan pertolongan Allah, kekuatan dan daya darinya, maka segala sesuatu mudah. Nah, ketika kita mendapatkan kesulitan, jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali sesuatu itu dibuat mudah olehmu. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan engkau menjadikan sesuatu yang sulit itu kalau engkau berkehendak maka jadi mudah. Nah, berarti sesuatu itu menjadi mudah kalau apa? Kalau Allah berkehendak. Jadi semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan jalan menuntut ilmu, memahaminya, merenunginya, mengamalkannya, memurojaahnya, mendakwahkannya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa dimurojaah, ya, dihafalkan juga poin-poin utamanya. Nanti di akhir kajian ya kita akan dengarkan salah seorang jamaah yang akan menyetorkan hafalannya. Sebagai kesimpulan, kalau saya
saya titik beratkan dari kajian yang kami sampaikan ini adalah tadi ya, kullu jalilin minal umuri la yudrak illa bisabri. Setiap perkara yang mulia, yang agung, gak mungkin didapatkan kecuali dengan sabar. Maka kita dalam meraih surga Allah butuh sabar dalam menjalankan kehidupan ini. Sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi segala bentuk ujian. Itulah jenis 3 sabar yang diantaranya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, barangkali ada pertanyaan atau ada masukan, ada kritikan, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab.